Sudah tahu negara ini seperti tembok yang susah kita tembus. Sudah tahu Pak Bupati, Wali Kota, anggota Dewan, kupingnya sudah budek semua sekarang. Nah, contoh yang paling drastis ya IKN aja itu seluruh keburukan bangsa ini dalam soal lingkungan itu ada di IKN itu. Yang mari kita sambut tamu agung Bung Rocky Gerung dan Bung Diki Akbar. Kasih aplaus yang meriah untuk mereka berdua. Oke, kita sambut Profesor Akal Sehat Bung Rocky Gerung sekaligus Presiden Akal Sehat Indonesia, dan Bung Diki Akbar selaku Mentor Green Energy serta Ketua Forum Akal Sehat Indonesia. Selamat datang di Blitar, Bung, di Bumi. Ya. Terima kasih atas kehadiran Bung Rocky dan Bung Diki yang menyempatkan diri untuk mampir ke Blitar di Bumi Laya Ika Tantra Adiraja. Jadi istilah Blitar itu gitu, Bu, tempat peristirahatan para raja. bukannya di Solo tempatnya. Gimana? Oke, gini Bung, kita berbincang-bincang terlebih dahulu sedikit. Mungkin kesan Bung Rocky di Blitar yang pertama terlintas apa, Bung? Gedung PMI kotor. Wow, ngeri. Kalau di Prasmanan dan Lesehan Kenduri tadi gimana? Disambut oleh ibu-ibu gimana? Oh, itu nikmat kalau mak-mak yang Oke. Ya, gedungnya kotor, semoga otaknya bersih ya. Amin. Selalu, Bung. Kita akan selalu menjaga kewarasan kita lewat forum diskusi Reboan itu sudah berjalan hingga saat ini di kepengurusan Ketum Toha Ma'ruf gitu. Untuk Bung Diki apa kesan pertama di Blitar, Bung? Kesan pertama jenengan di Blitar apa, Bung? Saya mau ke makam Bung Karno. Oh gitu, kenapa, Bung? Ke makam kok deg-degan? Apa makam Bung Karno itu terlalu menakutkan atau gimana? Takutnya minta saya bantuin Pak Jokowi. Oh gitu, karena gimana, Bung? Kalau dimintai bantuan Bung Karno untuk, kamu ikut aku ke Pak Jokowi gitu. Pertama saya pasti nggak mau bantuin Jokowi. Jelas. Kedua, Oke. saya nggak bisa nolak Bung Karno juga. Oh gitu, ada dualisme di situ. Oke, berhubung waktu pada malam hari ini sudah cukup larut dan kemudian Bung Rocky hari ini akan melanjutkan perjalanannya untuk berkelana dan bisa membawa spiritnya untuk tetap menjaga kewarasan di daerah-daerah, salah satunya di Blitar, daerah terpencil. Kalau boleh dikutip, Blitar itu adalah kuto cilik kang kawentar kan, kota kecil kan gitu. Gitu. Bisa dari mana dulu ini, Bung Rocky atau Bung Diki dulu? Kita kasih pemantik diskusi, monggo, Bung Rocky dulu atau Bung Diki? Harus saya dulu. Oh siap. Karena yang ditunggu Bang Rocky kan. Iya. Nanti kalau dia ngomong duluan saya nggak didengerin. Oh gitu. Oke. Kasih aplaus yang meriah untuk Bung Diki Akbar. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Diki, kebetulan Ketua Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia. Itu bergerak di biomasa. Tadi sekilas saya dengar persoalan di sini adalah soal limbah dari Greenfield maupun dari RMI.
Kedua, limbah itu sebetulnya adalah barang yang saya cari untuk bisa saya olah menjadi briket, menjadi sumber biomasa yang bisa saya ekspor ke Jepang maupun ke Eropa. Jadi sebenarnya limbah yang kalian ributkan itu adalah satu produk yang luar biasa, yang harganya luar biasa di luar negeri. Persoalannya PMII cuma bisa ngajak demo, ngajak ribut persoalan itu, sampai nggak tahu bahwa itu adalah barang berharga. Anda tahu nggak di Brazil, ya, di Brazil, Jepang menanam sebegitu luas di Brazil. Gulanya dikasih sama negara Brazil, ambil aja gulanya, saya nggak perlu gulanya. Justru limbahnya yang diambil sama mereka. Mereka olahkan briket, kemudian mereka kembalikan ke Jepang. Anda tahu berapa harganya? $170 per ton. Dan Anda cuma ngeributkan itu aja. Saya tantang tadi PMI. Sekarang kamu daripada ribut itu, kamu minta aja, Pak, gimana kalau limbahnya saya yang ngambil? Dengan siapin truk, kumpulkan, cari lahan, tumpukin. Nanti saya datang, saya bayar. Saya beli. Mau? Mau? Jadi nggak usah demo lagi sama Greenfield ya. Oke, konkret. Enggak, maksud saya gini, kritis itu boleh, tapi jangan bodoh. Ya, banyak. Saya kemarin tadi juga di mana tadi di Trenggalek. Di Trenggalek. Banyak juga orang demo tapi nggak ngerti solusinya apa. Jadi boleh kritis tapi jangan bodoh. Ada solusi yang bisa dicari. Kita nih kadang-kadang cuma bisa mengkritisi, meributkan, tapi tidak tahu bagaimana solusinya. Mahasiswa kok tiap hari buka internet kok bisa nggak ketemu loh. Bagas, limbah yang namanya limbah tebu itu dicari di dunia. Sampai Jepang membangun itu di Brasil karena lagi di sana. Pertanyaannya kenapa orang Jepang tidak bangun di Indonesia melakukan hal yang sama? Dia tahu mahasiswa cuma bisa ngeributin doang nantinya, kata dia. Jadi mendingan saya tanam di Brasil aja. Ya, oke, itu satu poin. Yang kedua, saya adalah ketua Forum Diskusi Akal Sehat Indonesia. Saya sengaja bentuk ini dan saya selalu mengajak Bang Rocky ke mana saja, ke semua daerah yang memungkinkan untuk kita berbagi akal sehat. Persoalannya sama, kalian sangat senang mendengar kritikan-kritikan yang tajam karena Anda butuh semangat untuk melakukan perjuangan itu, betul? Betul. Dan tidak ada lagi yang luar biasa di Indonesia, rajanya kritis, rajanya pejuang demokrasi, ya cuma Bang Rocky Gerung. Tepuk tangan buat Bang Rocky. Ya. Jadi saya dengan senang hati di kesempatan saya sibuk dalam urusan pekerjaan, usaha dan bisnis saya selalu setiap ada permintaan, Bang bisa nggak datangkan Bang Rocky ke sini? Saya selalu mengatakan siap. Tidak pernah ada yang saya tolak. Sepanjang Bang Rocky-nya tidak menolak. Ya. Asal waktunya ada pasti bisa. Itu tadi satu, asosiasi jadi limbah Anda bisa bisa kita carikan solusi. Yang kedua, soal forum diskusi akal sehat, kita selalu mencari solusi atas persoalan yang ada di masyarakat. Bapak Ibu semua, Anda ini seperti orang horny. Iya, begitu ada Rocky, kemudian dia teriak, dia bilang itu Pak Jokowi itu bajingan tolol, Anda girang kayak ejakulasi. Kayak baru selesai ejakulasi. Setelah itu sampai pulang udah mengendur lagi semangatnya. Betul enggak? Anda demo ke mana-mana, teriak-teriak minta usulan ini. Setelah pulang kendor lagi, follow up-nya enggak ada. Betul enggak? Itulah mahasiswa. Itulah PMI. Ya. Moga-moga silahkan dilucuti teman-teman PMI di sini, Bung. Silakan. Ya, saya temannya PMI sebetulnya. Cuma kadang-kadang kalau sama teman yang benar itu adalah ngasih tahu, kalau yang nggak benar ya nggak benar saya kasih tahu. Ya, jadi kamu tuh cuma sebatas itu. Tidak coba mencarikan satu opsi-opsi lain. Mas, Mbak, Bapak, Ibu, negara ini wes hancur nggak karuan. Sejak dipegang oleh rezim itu. Konstitusi sudah tidak ada harganya. Polisi, tentara bagian dari mereka. Sehingga kita ini, maaf ya Pak Intel, maaf.
kita ingin memperbaiki negara. Jadi kita bicara di sini bukan untuk merasuki pikiran mereka untuk anti negara. Tidak, kita hanya ingin memperbaiki negara. Ya, karena ini negara kita, bukan negara kamu saja. Oke, jadi kita sekarang harus punya cara untuk menyelamatkan diri sendiri dan mencari solusi buat diri sendiri. Dan saya berharap PMI itu bukan cuma sebagai corong masyarakat atas ketidakadilan, tapi Anda cari jalan untuk menyelesaikan persoalan mereka. Sudah tahu negara ini seperti tembok yang susah kita tembus. Sudah tahu Pak Bupati, wali kota, anggota dewan, kupingnya sudah budek semua sekarang. Karena semua itu sudah didoktrin oleh rezim yang ada sekarang. Ya, kalau saya salah, jangan dibenerin, sudah pasti salah. Ya. Oke. Jadi maksud saya, ayo sekarang ngapain kita memaki diri sendiri, memaki sesuatu yang tidak memberikan efek apa-apa pada masyarakat. PMII nggak usah nyebut PMII kalau kalian tidak punya solusi untuk masyarakat. Wah, masyarakatnya kena gatal-gatal gara-gara limbah. Pernah nggak kamu mikirkan gimana ngobati gatal-gatal mereka? Enggak kan? Ada nggak mereka datang pengabdian masyarakat mengobati gatal-gatalnya orang-orang yang kena limbah? Ada nggak? Taruhan sama saya pasti nggak ada. Coba pernah nggak ada berpikir ke sana? Jadi sekali lagi, menjadi mahasiswa, menjadi corong atas ketidakadilan masyarakat boleh, harus, tapi juga harus ada solusi-solusi untuk menyelesaikan persoalan mereka. Tanpa menunggu negara memaklumi, negara menerima tuntutan, kemudian negara membantu masyarakat tanpa menunggu itu. Karena itu nggak akan turun. Kita yang bisa lakukan itu. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih Bung Diki Akbar. Itu sedikit pemantik dari Bung Diki. Kemudian kita lanjutkan ke pemantik berikutnya. Silakan Bung Rogi. Ada berapa anggota PMI di Blitar? Kurang lebih ada sekitar 200. 200? 200 apa? 200 kepala. 200 kepala. 200 orang itu. 200 orang. Itu tersebar di beberapa kampus. Jadi ngapain? Kalian udah punya 200 kepala, masih minta saya untuk ngomporin. Coba kita lihat hal yang lebih perspektif ya. Keresahan publik hari ini adalah soal kelanjutan dari kekuasaan. Jadi kalau kita lihat dari perspektif itu, harusnya yang kalian resahkan sama dengan yang saya resahkan, yaitu apakah kerusakan di era Jokowi akan diteruskan oleh Prabowo? Kan itu aja soalnya kan. Apa diteruskan apa nggak diteruskan? Tidak. Jadi kalau kita lihat cara berpikir Prabowo yang dalam 2 hari ini memperlihatkan gejala untuk menjauh dari Jokowi. Momentum itu mesti dipakai untuk meloloskan proposal-proposal kalian kan. Loh. Ya kalau sepakat ya udah kita bubar. Soal lingkungan itu bukan soal Blitar, bukan soal Terenggalek, bukan soal Palu, bukan soal Gorontalo yang kemarin longsor dan yang meninggal 50 orang, masih ada yang hilang segala macam tuh. Bukan soal Papua, tapi soal cara negara memandang kehidupan bernegara. Boleh nggak korporasi semacam Greenfield, semacam Rio Tinto, apa aja itu melakukan eksploitasi sumber daya kita untuk memperoleh keuntungan? Ya boleh aja. Anda nggak bisa larang karena ada di dalam konstitusi. Di dalam Undang-Undang 45 dinyatakan bahwa ada 3 pemain ekonomi yang diakui oleh negara. 1 adalah korporasi, 2 adalah BUMN, 3 adalah koperasi. 3-tiganya ada di dalam konstitusi. Anda nggak bisa melawan perusahaan-perusahaan itu karena perusahaan-perusahaan itu dijamin oleh konstitusi. Mau usir nggak bisa, melanggar konstitusi. Yang jadi masalah adalah operasi dari perusahaan-perusahaan itu tidak
dia peroleh izin operasinya melalui prosedur demokratis, prosedur hukum yang tertib. Kan itu aja masalahnya kan. Akibat dari ketiadaan aturan yang meloloskan mereka, terjadi krisis lingkungan. Di mana-mana begitu soalnya. Kalau perusahaan itu betul-betul memenuhi kriteria investasi, dia mestinya ajukan dulu proposal AMDAL baru lakukan investasi. Nah, contoh yang paling drastis ya IKN aja itu seluruh keburukan bangsa ini dalam soal lingkungan itu ada di IKN itu. Yang ada di Blitar ini ya soal tebu, soal sapi segala macam, itu kan impact aja dari ketiadaan tuntunan etis dalam soal pengelolaan lingkungan. Dasarnya itu aja sesungguhnya. Jadi kalau kita tanya ngapain kalian musuhin korporasi, wong dia dapat dari negara kok, iya tapi dia melanggar iya, negaranya tidak bisa memfilter dari awal. Jadi harusnya PMI demo ke istana, tarik alumni PMI yang ada di kabinet tuh. Kenapa? Karena mereka lah yang jadi limbah dari politik. Berapa banyak dirjen dari PMI, berapa banyak yang ada di KSP dari PMI itu, bikin musik kan. Jadi dasar pikiran kita pertama-tama adalah selesaikan hal yang etis, yaitu satu prinsip. PMI nanti mau kongres, betul di mana, di Jogja apa di mana tuh ya? Di Palembang. Palembang gitu tuh. Lakukan di situ semacam petisi awal sebelum kongres dimulai, bahwa kongres ini akan memastikan bahwa si yang terpilih nanti adalah dia yang mampu untuk mengatakan bahwa kami akan tarik seluruh kader kami di kekuasaan di tingkat manapun. Itu baru menggemparkan. Di dalam momentum itu Anda masukkan kesalahan-kesalahan dari rejim ini, Blitar, Trenggalek, Padang segala macam kan. Jadi mesti ada teknik komunikasi yang canggih. Siapa yang bakal jadi calon hari-hari ini siapa? Saya dengar ada saudara Mahbub. Oke, memang nggak ada. Nanti kan kalian karena nama-nama lain. Jadi sebetulnya ini kan cara bermain politik dari mahasiswa tuh. Jadi kalau ada momentum semacam Kongres PMII, lakukan demonstrasi pertama soal lingkungan, karena soal lingkungan itu dibahas di semua organisasi mahasiswa. Tapi itu kalau kalian tidak dapat tetesan trickle down dari soal IUP yang dibagi-bagikan ke NU. Nah, ini tuh, di situ moralnya. Oke. Yes, apalagi coba. Karena bagi orang yang tidak, jadi kalau kalian nggak ajukan itu sebagai masalah utama di kongres nanti yang bulan Agustus kan, ya orang anggap ya PMI ngapain di Blitar itu ngoceh-ngoceh, padahal di pusat tuh elitnya tuh transaksi kok. Itu dasarnya. Jadi cari momentum yang bisa menggemparkan. Kalau cuma yang kecil-kecil ya lakukan aja di Blitar, tetapi ini mesti jadi momentum nasional, pertobatan PMII, dan minta supaya kader-kader dia itu lakukan tindakan drastis. Itu teknik politik namanya itu. Coba berani nggak lakukan petisi itu, bujuk semua calon PMII. Kalau mau kampanye, isu pertama di dalam ruang kongres nanti adalah isu lingkungan tuh. Sebutkan secara jelas tuh, termasuk politik PMII terhadap proposal yang diajukan oleh Jokowi pada NU. Anda berhak kan? Apa proposal Anda? Nolak apa terima? Itu jadi intinya di situ sebelum kita bicara soal teknis. Jadi sekali lagi mesti ada pintu masuk untuk menggemparkan isu lingkungan. Kegemparan itu yang akan jadi perhatian publik. Kalau ini nggak cuma paling media Blitar yang beritakan saudara kan. Tapi kalau kalian ambil momentum di Palembang nanti, Palembang akan jadi pintu masuk untuk membongkar kejahatan ekologi di Blitar, Trenggalek, Jawa Timur, Banyuwangi dan seterusnya. Nah, kemasuk akalan ini yang saya ingin ada kepastian malam ini. Jadi jangan, ini satu upaya kita untuk menyelesaikan secara total, secara komprehensif, bukan piecemeal, kecil-kecilan itu. Demikian juga isu lingkungan itu isu dunia. Nah, kalau PMII berupaya untuk merawat akal sehat, lakukan itu dulu.
atau ya udah diam aja terus ya berbisnis aja. Pak Diki bahkan tawarkan hal yang konkret tuh. Kawal tum. Buat apa ya, paling enggak kalau berbisnis modal untuk maju ketua umum PMI nanti kan udah ada modal awal. Lanjut ke Jawa Timur. Jadi sekali lagi, teori tentang lingkungan itu, tentang krisis lingkungan itu teori yang sekarang lagi dianut seluruh dunia. Tetapi masalahnya adalah pemerintah Indonesia tunduk bahkan pada proposal carbon trading yang ecek-ecek. Pemerintah Indonesia tidak mampu untuk duel dengan proposal yang lebih bermakna, yaitu kami minta 300 kali lipat dari proposal yang ditawarkan oleh negara-negara Eropa untuk carbon trading misalnya. Itu juga menunjukkan bahwa Indonesia lemah di dalam posisi tawar. Nah, karena di dalam posisi tawar, bermainlah perusahaan-perusahaan ini untuk mengakali regulasi. Lain kalau perusahaan itu betul-betul secara bisnis bersih, secara politik bersih. Yang sering saya terangkan bahwa seolah-olah pemerintah Indonesia akan bilang, lihatlah dunia, kami bersih secara lingkungan karena ada hilirisasi. Oh ya benar. Tetapi masalahnya bukan di hilir, masalahnya di hulu, yaitu cara perusahaan-perusahaan ini mendapatkan lisensi dengan menipu, dengan menyogok. Yang salah siapa? Negara tidak mengawasi soal-soal itu. Dari awal misalnya soal IKN, AMDAL-nya nggak ada. Artinya dari awal proposal korupsi lingkungan itu diinjus oleh undang-undang IKN yang tanpa AMDAL. Itu udah ngaco sama sekali. Itu belum lagi kita bongkar di dalamnya berbagai macam unsur berupaya untuk ambil keuntungan dari proyek mercusuarnya Jokowi. Jadi sekali lagi kita Pak Diki nanti ya, kita udah ajukan satu hal yang bisa kita diskusikan. Lalu saya tambahkan bahwa kita melihat itu dari perspektif kecanggihan politik PMII. Oke, Oke, terima kasih Bung. itu dulu ya. Siap.